semuanya, selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Apa kabar semuanya, para subscribers aku dan para Wattpadders yang udah setia ngikutin channel aku, nontonin video-video aku tentang tips menulis di Wattpad gitu kan. Terima kasih banyak karena kalian udah ngedukung channel ini dengan cara subscribe dan like kalian tentunya. Terima kasih banget dan aku berharap semoga channel aku ini bisa semakin berkembang lagi dan memberikan manfaat yang mengedukasi buat kalian semua. Sorry banget teman-teman, jadi ini tuh aku nge-tag videonya tuh malam. Aku lagi males banget pakai make up gitu kan. Jadi aku cuma pakai jilbab langsungan sama kacamata doang, gak kayak biasanya kan. Oke, seperti biasanya di video kali ini aku bakalan berbagi tips lagi ke kalian. Dan tips yang akan aku share kali ini adalah gimana sih caranya membuat prolog yang menarik itu. Well, mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyain gitu kan sama penulis-penulis gitu. Dan di video kali ini kalian bakal nemuin jawabannya. So, buat kalian yang pengen tahu, tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, please kalian subscribe dulu channel aku. Karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. So, sebenarnya kita itu nggak diwajibin sih untuk nulis prolog di cerita kita. Tapi kebanyakan penulis masih tetap nulis prolog. Kenapa? Karena dengan adanya prolog akan membuat pembaca atau memancing rasa penasaran pembaca untuk tertarik membaca cerita kita. Nah, prolog ini letaknya di awal cerita karena prolog ini adalah suatu pembukaan atau pendahuluan dalam sebuah cerita. Prolog ini biasanya menggambarkan sebab akibat atas alur cerita tersebut atau bisa juga menceritakan latar belakang sebuah karakter dalam novel. Kalian harus tahu nih teman-teman, basically prolog itu memiliki peran yang penting dalam sebuah cerita. Kayak misalnya kalian tahu kan blurb yang biasanya ada di belakang novel itu. Nah, itu fungsinya untuk menarik minat pembaca supaya membeli novel tersebut. Sedangkan prolog berfungsi untuk menarik minat pembaca supaya terus mau membaca cerita kita, kayak gitu. Dan jujur nih ya teman-teman, kalau menurut aku pribadi, kalau aku baca sebuah prolog cerita yang itu kurang menarik, pasti aku juga nganggep isi ceritanya bakalan gak menarik. Padahal gak boleh kayak gitu. Karena prolog cerita yang gagal gak selalu mencerminkan kalau isi ceritanya gak menarik. Justru bisa jadi sebaliknya. Dan kalau kalian pengen cerita kalian dibaca sama banyak orang, tentunya kalian harus membuat prolog cerita kalian yang semenarik mungkin. Penasaran gimana caranya? Tenang aja, aku bakalan kasih tipsnya buat kalian. Oke, tips pertama yang bisa kalian coba adalah mengambil dari konflik cerita. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa merangkai sebuah prolog dengan mengambil salah satu konflik yang ada dalam cerita kalian, atau bisa juga konflik utamanya. Entah itu konflik batin maupun konflik fisik, itu terserah kalian. Dan setelah itu kalian bisa tulis prolognya semenarik mungkin supaya pembaca itu tertarik buat baca cerita kalian. Dan yang paling penting adalah kalian please jangan nulis prolog yang mudah ditebak alur ceritanya sama pembaca kalian. Please jangan lakuin itu. Terus tips yang kedua adalah prolog yang langsung masuk ke dalam inti cerita. Di sini kalian bisa ngebuat prolog yang mengajak pembaca langsung masuk ke dalam cerita kalian ya teman-teman. Tapi kalian jangan juga bocorin keseluruhan cerita kalian di prolog itu. Kenapa? Karena itu akan membuat pembaca nggak tertarik lagi buat baca cerita kalian gitu. Sebenarnya prolog nggak harus diambil dari inti sebuah cerita sih, akan lebih bagus lagi kalau kalian bisa membuat prolog dengan kreativitas kalian sendiri supaya semakin menarik perhatian pembaca. Next, tips yang ketiga adalah menyajikan gambar karakter utama. Selain kalian bisa mengambil dari konflik, kalian juga bisa merangkai prolog dengan menyajikan sebuah adegan yang memperkenalkan karakter utama atau tokoh utama di cerita kalian. Entah itu wataknya atau keunikannya dan keistimewaannya ke tokoh utama kalian.
Terserah, yang penting adegan yang kalian tulis harus menarik dan mengundang rasa penasaran pembaca. Perlu digarisbawahi ini ya teman-teman, tokoh utama kalian harus memiliki sesuatu yang menonjol, entah itu keunikan atau keistimewaannya atau khas, ciri khasnya. Karena kenapa? Pembaca kalian atau pembaca pada umumnya tentunya pasti nggak bakalan tertarik sama tokoh atau karakter yang biasa-biasa aja gitu kan. Selanjutnya, tips yang keempat adalah singkat, padat, dan nggak bertele-tele. Oke, supaya prolog kalian enak dilihatnya gitu kan, kalian harus bikin prolog yang singkat dan nggak bertele-tele, tapi harus bisa menyangkup isi yang bakalan bikin pembaca kalian tertarik. Prolog itu 400-500an kata menurut aku itu udah cukup sih, karena kalau kalian bikin prolog yang panjang banget gitu kan, takutnya pembaca kalian malah bosen duluan sebelum mau baca cerita kalian. Bahaya kan? Terakhir, tips yang kelima adalah menyisipkan quotes. Nah, buat kalian yang hobi banget gitu kan menulis quotes, kalian bisa banget masukin quotes ke prolog kalian. Karena ada sebagian pembaca yang malah lebih senang kalau penulisnya menyisipkan quotes di prolog itu. Dan quotes itu juga bisa quotes yang mewakili perasaan tokoh utama di cerita kalian ya teman-teman. Oke, itu dia 5 tips dari aku gimana caranya bikin prolog yang menarik. Kalau kalian masih bingung dan pengen tanya, kalian tanya aja di kolom komentar. Nanti aku pasti bakalan bales, atau kalau enggak kalian DM aku di Instagram aku. Gimana nih, kalian udah dapet sedikit pencerahan kan? Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. So, segini aja video kali ini. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.